Maka bila engkau merasa mendapatkan manfaat dari apa yang kita bahas ini, sekecil akun itu, jangan ragu untuk terus menyimak channel ini. Klik like sebagai tanda engkau mendukung. Subscribe agar tidak tertinggal lanjutan-lanjutan pembahasan yang lebih mendalam, dan tinggalkan komentar bila ada hikmah yang engkau rasa menyentuh hatimu. Bagikan juga kepada saudara-saudara kita yang mungkin sedang mencari ketenangan di tengah hiruk-pikuk dunia. Dengan begitu, kita semua menjadi bagian dari mata rantai kebaikan. Ada saat ketika hati merasa lelah karena harus selalu mengatur segala sesuatu. Kita bangun pagi, menyiapkan rencana, dan berharap hari akan berjalan sesuai daftar. Ketika rencana itu terganggu, tiba rasa marah atau kecewa yang dalam. Disinilah inti yang ingin kukatakan sekarang. Sederhana, namun sering terlupakan. Tidak mengatur rencana Tuhan bukan berarti menolak tanggung jawab hidup ini. Tidak mengatur rencana Tuhan adalah sebuah sikap batin yang menerima ketidakpastian. Ketika kita berhenti memaksakan jalan, hadir sesuatu yang lebih lembut. Kata lembut ini bukan kata puitis, melainkan sebuah kondisi hati yang nyata. Banyak dari kita merasa kemuliaan hidup terjadi karena kendali yang kuat. Kita percaya pengaturan yang rapi akan membuat hidup aman dan membahagiakan. Namun seringkali kendali itu muncul dari ketakutan, bukan dari kebijaksanaan. Ketakutan ingin memastikan hasil, lalu menaburkan kemampuan untuk hadir di sekarang. Mari kita duduk sejenak dengan apa yang ada tanpa mengubahnya dulu. Pernahkah Anda mengamati napas ketika pikiran ingin segera merencanakan masa depan? Ada ruang kecil antara tarikan dan hembusan yang tidak bisa diatur oleh rencana. Di ruang itu tersimpan pelajaran tentang menerima tanpa menunda tindakan yang perlu. Banyak dari kita menolak ketidaktahuan karena merasa rentan jika tidak tahu hasil. Kita menulis tujuan, membuat jadwal, dan mengulanginya seperti mantra keselamatan. Upaya itu tidak salah, tetapi ia bisa menjadi penghalang jika berubah menjadi tuntutan. Tuntutan untuk memastikan hasil membuat kita mengabaikan suara hati yang halus. Suara hati sering datang dalam bisikan, bukan dalam pawai rencana besar. Ketika kita mendengar bisikan itu, tuntutan rencana kehilangan kekuatannya. Konflik muncul ketika pikiran ingin menguasai, tetapi jiwa ingin membiarkan. Anda mengenal rasa itu ketika memilih antara kontrol dan menyerahkan hasil. Pilihan itu sama sulitnya meskipun terlihat sederhana di luar kepala. Kita takut ditertawakan jika menyerah pada sesuatu yang tidak pasti. Kita takut kehilangan muka jika rencana gagal, meskipun semua usaha telah dilakukan. Ketakutan itu mendorong kita untuk menambah pengamanan, petunjuk, dan cadangan. Akhirnya rencana menjadi lingkungan yang rapat, membuat udara segar tak bisa masuk. Hasilnya adalah kehidupan yang rapi secara tampak, namun kering dari makna. Ada lubang kecil di hati yang hanya bisa diisi dengan kepercayaan yang lembut. Lalu datang momen sederhana yang mengubah segalanya, tanpa tanda dramatis. Mungkin sebuah pukulan kecil, sebuah pintu yang tertutup, atau sebuah kabar sederhana. Ketika keadaan berubah, kita tidak lagi memegang kendali seperti sebelumnya. Di situ kita merasakan adanya pilihan lain, antara mempertahankan rencana atau melepaskannya. Beberapa orang memilih tetap memaksakan, lalu mengalami kelelahan dan kebingungan. Yang lain mulai mendengarkan apa yang terjadi di sekitar, bukan hanya apa yang diinginkan. Mendengarkan ini bukan sekadar menunggu jawaban, tetapi menerima apa adanya sekarang. Perubahan kecil ini terjadi ketika kita memberi ruang untuk ketidaktahuan tetap ada. Bagaimana terasa ketika Anda berhenti merencanakan setiap kemungkinan pada perjalanan? Ada perbedaan antara menyiapkan bekal dan menentukan setiap langkah di peta hidup. Menyiapkan bekal adalah tindakan, menentukan setiap langkah adalah upaya menguasai Tuhan. Ketahuilah, menyerah bukan berarti tidak bertindak.
melainkan bertindak tanpa keterikatan hasil. Kita bekerja dengan sungguh-sungguh, namun hati tidak menahan hasil seperti barang. Dengan begitu, tenaga tidak habis untuk memperbaiki apa yang sudah menjadi ketetapan. Ada kebebasan yang sederhana ketika menerima bahwa manusia hanya bisa berusaha. Perubahan batin itu terbentuk perlahan melalui pengalaman sehari-hari yang sederhana. Seorang yang menjaga anaknya setiap hari tahu bahwa banyak hal di luar kendali. Ia memberi makan, mendengarkan tangis, dan menghibur tanpa menjanjikan masa depan. Ia bekerja, menabung, dan merencanakan, tapi tetap tahu ada misteri yang berjalan sendiri. Seorang yang merawat orang tua juga belajar melepaskan kebutuhan untuk mengatur akhir kehidupan. Perhatian menjadi bentuk pengabdian, bukan alat untuk memastikan hasil tertentu. Di kantor, seorang pekerja melakukan tugas dengan teliti, tidak menempel pada hasil. Ia menerima penilaian, mempelajari kekurangan, dan kembali melakukan tugas dengan tenang. Tidak mudah, karena masyarakat sering mengukur manusia dari hasil yang terlihat. Namun ada kekayaan lain yang muncul saat kita memilih untuk berhenti merajai hasil. Kekayaan itu berupa ketenangan yang tidak terguncang oleh pujian maupun kritik. Ketenangan ini bukan kebosanan, ia adalah kebijaksanaan yang menemukan tempatnya. Ketika kebijaksanaan itu hadir, tindakan menjadi terarah tanpa kerakusan akan hasil. Cara praktisnya sangat sederhana jika kita mau mencobanya sedikit demi sedikit. Mulailah dengan memperhatikan niat sebelum bertindak, bukan dengan merencanakan hasil. Tanyakan pada diri sendiri, apakah aku bertindak karena takut atau karena kasih? Jika karena takut, berhenti sejenak, tarik napas, dan lakukan langkah yang benar saja. Langkah yang benar seringkali sederhana, berbicara jujur, bekerja rajin, atau memberi maaf. Jangan menghabiskan tenaga untuk memutar ulang masa lalu yang tidak bisa diubah. Jangan juga menghabiskan waktu untuk memaksakan masa depan yang belum nyata. Kita bisa melakukan persiapan tanpa mengikat diri pada hasil tertentu. Persiapan itu memberi bentuk, tetapi bentuk itu tidak harus menutup ruang kejutan. Kejutan bukan ancaman. Ia seringkali membawa pelajaran baru yang sulit dipelajari. Misalnya, ketika sebuah kesempatan hilang, sering muncul pintu lain yang tak terpikirkan. Atau saat rencana gagal, kita mungkin menemukan kapasitas baru dalam diri kita sendiri. Pengalaman itu mengajarkan bahwa hidup bukan hanya soal mencapai target. Hidup juga soal tumbuh dalam cinta, sabar, dan kemampuan untuk menerima keadaan. Penting untuk memahami perbedaan antara pasif dan menyerah yang sehat. Pasif berarti menghindari tanggung jawab dan berharap segalanya baik sendiri. Serahkan dan tetap bertindak berbeda. Surrender adalah melakukan tugas dengan hati. Surrender menjaga gerak, tapi melepaskan kebutuhan untuk menguasai hasil. Dalam situasi sulit, kita tetap bertindak, namun tidak memaksakan kehendak pada orang lain. Kita tetap merencanakan sesuatu secara bijaksana, lalu melepaskan keterikatan pada hasil. Cara ini menuntut keberanian, karena kita biasa merasa aman saat menguasai detail. Berani melepaskan artinya percaya bahwa ada kekuatan lebih besar dari kehendak pribadi. Kekuatan itu bekerja bukan sebagai hukuman, tetapi sebagai pengajaran lembut bagi jiwa. Ketika kita belajar merangkul ketidaktahuan, hidup memberi ruang bagi kejujuran baru. Kejujuran baru itu muncul dari pengakuan akan keterbatasan dan juga kemampuan kita. Menerima keterbatasan bukan menurunkan martabat, melainkan menempatkan diri dengan benar. Kita menjadi manusia yang bertanggung jawab tanpa terbebani oleh hasil yang di luar jangkauan. Saya ingin berbicara tentang luka yang muncul ketika rencana runtuh. Luka itu nyata, bukan sekadar kata yang indah. Ia butuh perhatian dan waktu. Ketika rencana kita rusak, kita boleh merasakan kecewa dan menangis tanpa malu. Menangis adalah cara tubuh dan hati untuk mengolah kehilangan yang dialami. Setelah tangis itu, ada ruang untuk bertanya, apa yang harus kulakukan sekarang?
Pertanyaan ini berbeda dari menanyakan bagaimana membuat rencana baru lebih rapi. Pertanyaan ini mengarah pada tindakan yang hadir, bukan pada kontrol yang memaksa. Kita mulai dengan tugas kecil yang jelas, daya bantu yang nyata bagi sekitar. Tindakan kecil itu membawa kembali rasa kemampuan dalam keadaan sederhana. Lalu kita belajar menerima bahwa beberapa hal memang harus dibiarkan mengalir. Mengalir bukan berarti menyerah pada keadaan buruk. Ia berarti membuka kemungkinan baru. Mungkin pintu yang kita harapkan benar ditutup untuk memberi ruang pintu lain. Itu bukan hukuman. Itu adalah cara hidup membimbing kita untuk melihat hal lain. Perubahan ini mungkin membuat kita lebih lembut pada diri sendiri dan orang lain. Di akhir perjalanan pikiran ini, aku mengajak Anda untuk mencoba satu hal sederhana. Lakukan tugas dengan sepenuh hati hari ini, lalu lepaskan hasilnya dengan lembut. Amati bagaimana tubuh Anda merespon saat tidak mengikat hasil seperti harta. Perhatikan ketenangan yang mungkin muncul, sedikit demi sedikit, seperti napas panjang. Maka bila engkau merasa mendapatkan manfaat dari apa yang kita bahas ini, sekecil apapun itu, jangan ragu untuk terus menyimak channel ini. Klik like sebagai tanda engkau mendukung. Subscribe agar tidak tertinggal lanjutan-lanjutan pembahasan yang lebih mendalam. Dan tinggalkan komentar bila ada hikmah yang engkau rasa menyentuh hatimu. Bagikan juga kepada saudara-saudara kita yang mungkin sedang mencari ketenangan di tengah hiruk-pikuk dunia. Dengan begitu, kita semua menjadi bagian dari mata rantai kebaikan.